Perkenalkan, nama saya William Juanda, NIM 2019 230032. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Breadth First Search atau BFS. Yang pertama adalah pencarian pada ruang keadaan. Pencarian itu sendiri merupakan suatu teknik, salah satu dari teknik penyelesaian masalah dalam artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence terdapat dua jenis pencarian, yaitu blind search dan informed search. Contoh kasus-kasus yang dapat diselesaikan yaitu puzzle, traveling salesman, rule expert system, pengenalan pola pada computer vision. Lalu proses pemecahan masalah dalam pencarian itu adalah goal formulation, lalu dilanjutkan dengan problem formulation, search, dan execution atau eksekusi. Terdapat dua jenis algoritma yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah uninformed search atau blind search, atau bisa disebut juga sebagai pencarian buta. Pencarian ini adalah pencarian yang tidak memiliki informasi tentang domainnya. Salah satunya yang dapat dilakukan oleh pencarian buta adalah membedakan keadaan non tujuan dan keadaan tujuan. Jadi cuma membedakan tujuan atau tidak tujuan aja ya, tidak memberikan informasi sama sekali. Yang kedua adalah informed search atau heuristic. Biasanya informed search ini sering disebut sebagai heuristic search. Pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Komponen dari perumusan masalahnya itu ada state space, yaitu kumpulan kondisi yang mungkin ada pada sebuah lingkungan. Lalu ada initial space, kondisi awal suatu masalah. Lalu ada goal state, ini adalah keadaan yang ingin dituju. Lalu ada action yaitu tindakan yang tersedia oleh agen. Lalu transition model yang mendeskripsikan, dan action cost function yang menetapkan nilai numerik. Pengertian umum BFS yaitu merupakan singkatan dari Breadth First Search, yang merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur dalam artificial intelligence. BFS itu termasuk ke dalam algoritma pencarian tanpa informasi atau yang biasa disebut blind search. Jadi BFS itu tidak memberikan informasi, cuma membedakan keadaan tujuan dan keadaan non tujuan, hanya berfokus untuk mencapai tujuan saja. Lalu pencarian pada BFS itu dilakukan secara melebar. Jadi BFS itu melakukan pencarian di suatu level terlebih dahulu, lalu mencari di simpul-simpul selanjutnya. Setelah simpul di level yang sama sudah tidak ada, barulah dilakukan pencarian di level selanjutnya atau simpul atau simpul di level selanjutnya. Cara BFS bekerja yaitu masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, maka pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul dan simpul yang bertentangan dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Simpul yang telah dikunjungi ini akan disimpan di dalam antrian, yang nantinya antrian ini bakal digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Contoh kasusnya di sini adalah 8 puzzle atau catur. Di dalam 8 puzzle ini digunakan juga
eh, program BFS, dan catur juga menggunakan program BFS. Eh, di sini program yang saya buat itu merupakan program peta lokasi BFS, yang akan saya tunjukkan di sini. Nih, contohnya kita akan eh, menentukan ini petanya. Ini saya asal aja ya, jadi ini hanya demo, jadi tidak real lokasinya. Ini berlaku untuk kayak seperti Transjakarta yang butuh transit seperti itu ya. Contohnya yang transitnya jalurnya hanya seperti ini gitu. Nah, ini hasilnya yang telah dijalankan nih. eh, saya ingin jalur peta dari Jakarta ke Depok. Lalu di sini adalah tulisannya, kita awal lewat Jakarta, lalu ke Bekasi dan ke Depok. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih.